Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Gusinda Hartono dengan NIM 06031282429028, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry, sebuah pendekatan belajar di mana siswa diajak aktif mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu pertanyaan atau masalah. Kenapa model ini penting? Di banyak sekolah masih sering ditemukan siswa pasif, hanya mendengar penjelasan guru tanpa terlibat dalam proses berpikir. Padahal, pendidikan modern menuntut siswa tidak hanya menghafal, tapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Menurut dokumen model pembelajaran inquiry, sebuah strategi menuju pembelajaran dari neliti, pendekatan inquiry dianggap sebagai strategi yang menjembatani siswa agar menjadi peneliti kecil di kelas. Selain itu, dari penelitian Edukatio 2023 ditemukan bahwa penerapan inquiry di kelas 6 SD berhasil meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA secara signifikan. Jadi, melalui video ini saya akan membahas secara rinci bagaimana menerapkan model ini, plus kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan penelitian implementasi model pembelajaran inquiry terbimbing dari Edukatif 2024, metode ini diterapkan dalam beberapa pertemuan dengan langkah-langkah sistematis. Yang pertama, orientasi. Guru mengajak siswa memahami konteks masalah dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang kedua, merumuskan masalah. Siswa bersama guru menyusun pertanyaan, penelitian yang ingin dijawab. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Siswa menduga jawaban sementara berdasarkan pengetahuan awal. Yang keempat, mengumpulkan data atau informasi lewat observasi, eksperimen, studi literatur, atau sumber lain. Yang kelima, menguji hipotesis, menganalisis data untuk menentukan apakah dugaan awal betul atau perlu revisi. Yang keenam, menarik kesimpulan. Siswa menyimpulkan hasil temuan mereka dan membandingkan dengan teori yang ada. Contoh penerapan nyata. Dalam penelitian di kelas 6 SD, menurut Edukatio 2023, guru menggunakan inquiry untuk materi IPA tentang perubahan wujud benda. Siswa melakukan percobaan, mengamati proses es mencair, mengumpulkan data, lalu menyimpulkan sendiri bagaimana wujud benda berubah. Di SD lain, penelitian penerapan model inquiry learning untuk bahasa Indonesia menunjukkan bahwa siswa terlibat lebih aktif saat harus menemukan sendiri ide menulis narasi berdasarkan pengamatan dan diskusi kelompok. Dengan contoh-contoh ini, kamu bisa membayangkan bagaimana model inquiry bisa diterapkan baik di kelas IPA, bahasa, maupun mata pelajaran lainnya. Setiap model punya kelebihan dan batasannya, begitu juga model inquiry. Kelebihannya, yang pertama, membuat siswa aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima, tapi menemukan. Yang kedua, mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif karena siswa merumuskan pertanyaan dan mencari solusi. Yang ketiga, hasil belajar cenderung lebih melekat karena siswa mengalami sendiri proses penemuan. Dari studi edukatif, penerapan inquiry terbimbing menghasilkan peningkatan keterampilan proses sains siswa hingga nilai ketuntasan sebesar 93,5%. Kekurangan atau tantangannya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih panjang karena siswa harus melalui proses satu persatu. Yang kedua, butuh persiapan matang dari guru, menyiapkan bahan, pertanyaan, panduan, dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, ada siswa yang mungkin belum terbiasa belajar mandiri, sehingga butuh pendampingan ekstra. Yang keempat, dalam konteks kelas besar atau keterbatasan sumber daya, penerapannya bisa terbatas. Secara ringkas, kelebihan lebih ke proses mendalam dan keterlibatan siswa. Kekurangannya lebih ke waktu dan kesiapan guru serta kondisi kelas.
Kesimpulannya, model pembelajaran inquiry adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat proses penemuan pengetahuan melalui tahapan orientasi, formulasi, masalah, hipotesis, pengumpulan data, pengujian, dan kesimpulan. Siswa belajar berpikir ilmiah dan mandiri. Contoh penerapan di kelas IPA dan Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa model ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa, asalkan guru merancang dengan baik dan memberikan bimbingan saat siswa kesulitan. Menurut saya, model ini sangat relevan di zaman sekarang, di era informasi dan teknologi. Siswa butuh kemampuan berpikir sendiri, bukan hanya menerima jawaban. Jadi, dengan perencanaan yang tepat, model inquiry bisa jadi salah satu model terbaik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan aktif. Video ini disusun dengan berpijak pada penelitian dan artikel pendidikan Indonesia yang bisa diakses secara bebas. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kamu, teman-teman, maupun guru yang ingin menerapkan model inquiry. Sampai jumpa!